antenatal, yaitu yang pertama mengisi nama puskesmas, kemudian alamat, nomor telepon, kemudian provinsi, kabupaten, serta kecamatan. Pada baris pertama yaitu tanggal, dibuat tanggal pada saat ibu hamil melakukan kunjungan. Kemudian nomor registrasi ibu, nama ibu, kemudian jam kesmas, apabila ibu mempunyai jam kesmas maka dicentang. Kemudian usia kehamilan ditulis dalam satuan minggu, trimester ketiga. Anamnesis bisa ditulis seperti Nyonya A, usia 30 tahun, keadaan umum baik. Kemudian berat badan ibu, tinggi badan, tekanan darah, tinggi fundus uteri, lila. Kemudian status gizi, apabila ibu dengan status gizi normal maka ditulis N. Refleks patella apakah positif atau negatif. DJJ 140 kali per menit. Kemudian, apakah kepala sudah masuk PAP atau belum? Jika kepala sudah masuk PAP, maka ditulis M. Jika belum, maka BM. Tafsiran berat janin dibuat dalam bentuk gram. 3.000 gram. Jumlah janin, apabila janin cuma tunggal, maka ditulis T. Apabila janin kembar, maka ditulis G. Presentasi kepala bisa ditulis dengan huruf K. Kemudian konseling jika dilakukan maka diconteng. Status imunisasi, apabila dilakukan imunisasi maka diconteng. Injeksi imunisasi tetanus toksoid, apakah dicatat pada buku KIA atau tidak, dicentang. Pemberian tablet FE, apabila diberikan tablet FE maka dicentang. Kemudian HB ibu, protein urin apakah positif atau negatif, gula darah apakah dicek atau tidak, thalassemia, sipilis, dan sebagainya. Kemudian apabila dilakukan tes HIP maka dicentang, apabila tidak usah. Apakah ibu mendapatkan ART? Jika iya dicentang, jika tidak bisa di strip. Kemudian pencegahan malaria dalam kehamilan ini bisa dicentang salah satu. Kemudian tinggi badan dalam kehamilan bisa dicentang salah satu. Kemudian resiko terdeteksi oleh bisa nakes atau non-nakes. Kemudian komplikasi, apabila ibu hamil mempunyai komplikasi dari salah satu di kolom di bawah ini maka bisa dicentang, jika tidak usah diisi. Kemudian kegiatan rujukan atau ke fasilitas kesehatan bisa dilakukan ke puskesmas dan sebagainya. Cara pengisian kohort bayi, yang pertama yaitu diisi NIK bayi. Kemudian nama bayi, tanggal lahir, ditulis tanggal, bulan, kemudian tahun. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan, nama ibu, garis miring, nama ayah, kemudian alamat RT atau RW, serta nomor telepon. Kemudian mempunyai buku KIA atau tidak. Jika mempunyai buku KIA maka diconteng. Kemudian berat lahir ditulis dalam hitungan gram, misalkan.
kemudian panjang badan, kemudian masa neonatal, kolom pertama yaitu diisi di mana tempat dilakukan pengkajian. Kemudian keadaan bayi, apakah sehat atau kurang baik. Kemudian tindakan apa yang dilakukan, misalnya IMD atau FITKA. Kemudian kunjungan neonatal pertama 6 jam sampai 48 jam yaitu dilakukan pada tanggal Kemudian kolom kedua diisi dengan dimana tindakan itu dilakukan. Kemudian kolom ketiga, tindakan apa yang dilakukan. Keadaan bayi, apakah sehat. Jika keadaan bayi sehat, maka ditulis bintang. Kemudian kolom keempat, tindakan apa yang dilakukan. Kemudian hari ketiga sampai dengan 7. Kemudian kunjungan bayi mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember diisi tanggal berapa bayi melakukan kunjungan. Kemudian apabila dilakukan penyuntikan FIT A, maka ditulis tanggal berapa dilakukan penyuntikan FIT A. Kemudian berat badan bayi 0 sampai 7 hari. Kemudian apakah dilakukan imunisasi BCG atau polio? Ditulis tanggal dilakukan imunisasi. Kemudian DPT-HB dan polio 2 ditulis tanggal dilakukan imunisasi. Kemudian DPT-HB serta polio 3 kemudian imunisasi DPT-HB 3 dan polio ditulis apabila dilakukan imunisasi. Kemudian imunisasi campak ditulis tanggal dilakukan imunisasi.